Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, salam sukacita bagi semua pemirsa terkasih dimanapun berada. Puji syukur di hari yang baru ini Pastor Andi kembali hadir mendoakan Bapak Ibu yang sakit, dan saya percaya sebagaimana Tuhan menyembuhkan dan banyak kesaksian di live stream ini. Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, khususnya dalam kelemahan tubuh, ada aliran kesembuhan yang akan mentouch, menjamah, mengurapi Anda dan memberkati dengan kesembuhan ilahi. Silakan bergabung, ikut dari awal sampai selesai doa berkat. Dan kalau ada kerabat Anda yang sakit kanker, tumor, atau mungkin sudah terbaring kritis di rumah sakit, perdengarkan doa-doa dari live ini. Mujizat itu masih ada. Biarlah setiap kita hidup baru, hidup dalam kasih karunia dan juga pertobatan. Karena selama dikatakan hari ini Tuhan itu kasih, dan Tuhan membawa setiap keadaan hidup kita untuk menuju kepada pertobatan. Hidup mengenal Dia dan boleh menerima anugerah yang kekal. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa yang dengar. Silakan dibagikan ke yang lain, pasti jadi berkat banget. Aku jatuh lagi, janji suci yang terucap hancur berantakan. Kini hatiku hampa lagi. Meski aku gagal, kotor najis hina, Yesus tetap setia menyambut
pertobatan. Pencobaan kita alami seringkali Tuhan izinkan supaya kita kembali dan bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena setiap yang hidup kita itu semuanya menuju satu pintu yang sama. Namanya pintu perpisahan antara kefanaan masuk kekekalan, atau lebih disebut familiar pintu kematian. Biarlah saat kita tiba antriannya, demi kemurahan Yesus Kristus, setiap kita didapati dalam keadaan siap. Oleh sebab itu, biarlah setiap nyanyian-nyanyian yang kita dengar membawa setiap hati kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap kita sedang berjalan menuju pintu yang sama. Peristiwa yang tak bisa ditolak siapapun. Itulah kematian. Kematian pasti akan datang. Kematian itu antri penuh misteri, pasti, tapi tak tahu kapan. Pagi tertawa malam, tinggal foto kenangan, baru jalan ternyata berhenti. Muda penuh impian, namun kematian datang lebih dulu. Datang bukan saat kita siap. Kematian datang saat masih ingin lebih lama. Kematian datang tak peduli apa agamamu, jabatanmu, berapa hartamu. Dia datang tanpa izin. Orang baik, orang jahat, terkenal atau sederhana, kematian pasti akan datang. Kadang sedang tertawa, sedang menangis, saat namaku dipanggil, harus siap masuk kubur. Orang baik, orang jahat, terkenal atau sederhana, kematian pasti akan datang. Kadang
Siapa yang terberkati dengan nyanyian-nyanyian rohani yang baru saja Bapak Ibu dengarkan? Saya sangat terberkati ya. Salve, terima kasih ya. Lirik pujian nyanyian tersebut menggugah hati, membawa setiap perasaan kita untuk rindu dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara terberkati, silakan bisa dibagikan ke teman-teman supaya mereka hidup, mereka tidak jumawa, mereka hidup, mereka juga mempersiapkan namanya kekekalan. Karena setiap yang hidup suatu hari pasti akan tinggalkan dunia ini. Biarlah saat kita meninggal, kita didapati orang yang sudah siap, meskipun setiap orang rindu lebih lama lagi. Tapi saya membawa setiap Anda dan saya untuk rindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku mau lebih mengenal. Ya, terima kasih. Bless you. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi dan penuhi. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu hadirat-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu jamahan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan Yesus, inilah setiap kerinduan kami hidup dalam Engkau Tuhan. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Sama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi
Tuhan Yesus memberkati. Rindukan Roh mengurapi saat ini. Yesus, kita pasrah, kita beriman, kita sudah kami Tuhan Yesus. Siapa hatimu yang membuat hati yang maha Tuhan 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 Yesus. Oh, siapa hati Tuhan kami rindu, kami rindu akan Engkau. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, oh, saat ini. Saat ini. Yesus. Amin. Setiap yang rindu ketik saya rindu. Amin. Setiap yang merindukan akan lawatan Tuhan ketik saya rindu. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, satu nyanyian kalau jatuh bangkit lagi. Siapa di sini sih yang dalam hidupnya nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal? Angkat tangan. Rasanya nggak ada deh. Saya aja nggak berani karena manusia tempatnya salah. Kita itu tidak selalu kuat, maka belajarlah untuk saling menguatkan. Apabila engkau luka, belajar ampuni. Kalau engkau gagal, bangkit lagi. Karena dalam bahasa Inggrisnya, nobody perfect in the world. Don't look book from the cover. Caile. Tapi yang pasti bahwa sorga adalah tempat orang-orang yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka berbahagialah saudara yang sudah diampuni Tuhan Yesus, dan saya memberi undangan dan juga informasi bagi saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, karena hanya ada satu jalan ke sorga lewat Yesus Kristus. Peribahasa berkata banyak jalan ke Roma. Belajar sampai ke negeri Cina bagian mana. Tapi satu hal yang pasti, hanya satu jalan untuk sampai ke surga lewat Yesus Kristus. Dia berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa pulang sampai ke surga tanpa melalui aku.
Makanya saudara-saudara, jadi orang itu nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh sombong. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau benci, ampuni. Luka, maafkan. Dan biarlah kita saling menguatkan. Manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini Pasti akan kecewa. jangan membenci, Jangan sombong. jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, Mari bangun lagi. kalau luka, Mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan amarah lagi, biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang Sorga orang yang diampuni. hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan membenci. Jangan sombong, Jangan iri. pilih damai hari ini. Kalau jatuh, Mari bangun lagi. kalau luka, Mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada. だ damai di hati yang bersih. Oh ya. Ada 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 damai di hati yang bersih. Oh ya
Saya berdoa setelah ini firman Anda dengar, mengalir kesembuhan khususnya di dalam setiap hati. Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Jaga hatimu supaya engkau memancarkan kehidupan. Karena dari dalam hati akan mengalir kehidupan. Amsal 4:23. Biarlah pujian ini dengan suasana pres, kita sama-sama siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Mengalir kesembuhan dan juga pemulihan di setiap hati. Hatimu pulih, tubuhmu sehat. Are you ready? Oh yeah! Let's go! Mana akhir gembira? Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu hidup di tubuhku. Dalam lama Engkau bertahta, ada kuasa dalam nama-Mu. Hey! Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir, mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu. Saat lagu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku, mengalir
for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua saya yakin dan percaya dimanapun suara, pujian, doa, renungan firman disampaikan, ada kuasa sorga yang mengalir. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum kita akan masuk dalam doa-doa berkat, air, dan minyak, saya mengajak saudara mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab suci, yaitu 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Iya, kita membaca firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Dengan perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Jadi kita mau bicara soal hati. Hati yang benar adalah hati yang mengasihi. Ya, baik. Seperti biasa saya meminta, ini ada lebih daripada 10.000 pemirsa yang sedang on live bersama Pastor Randi. Terima kasih. Bahkan lebih. Hampir 15.000 pemirsa, belum lagi lebih 10.000 di Telegram dan juga di pembagi renungan WhatsApp. Saya bersyukur ada kurang lebih 25.000 orang yang sudah menyaksikan live ini dan bagikan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Share serentak. Bayangkan kalau puluhan ribu orang serentak membagi firman Tuhan, maka kemuliaan firman Tuhan memenuhi setiap akses media sosial Anda. Thank you sudah di-share. Kita sama-sama BBT bagi-bagi tugas. Anda meng-share, saya membacakan. Selamat mendengarkan. Ada tertulis dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Selamat mendengarkan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tanpa kasih, maka perbuatan seseorang itu jahat tanpa dia sadari. Bahkan adiknya, saudara kandungnya, tanpa segan-segan dia bunuh karena tidak ada kasih. Jadi perihal kasih ini dari 2 ayat saja kita sudah bisa melihat penting banget ada dalam kehidupan kita. Selanjut ayat 13. Janganlah kamu heran, saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah loh, tidak ada tempat di surga bagi pembenci. Titik. Kalau saudara, apapun agamamu dan berharap masuk
surganya Tuhan Yesus, surga satu-satunya yang memberikan kepastian hidup kekal, jangan simpan namanya kebencian. Karena lawan dari kasih adalah benci. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bahkan bagian akhir dari doa Bapa kami jelas sekali, Matius 6, 14, 15. Apabila Anda tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Papa di sorga juga tidak mengampunimu. Bukan Papa jahat, tapi kedegilan hati manusia menutup pintu pengampunan Papa atas hidupnya. Maka buka hati, kalau ada yang nyakitin, ampuni. Mengampuni memang tidak mudah. Tidak semudah saya ngomong. Kalau saya pun ngalami, itu perlu air mata, tangisan, perjuangan. Tapi harus kita mau mengampuni supaya kita tidak tetap ada di dalam maut. Ayat 15. Ini salah satu hal yang menjadi gongnya dan ayat yang saya suka bagikan dan sudah terpatri di dalam hati saya sejak saya sekolah Alkitab. Ayat 15. Dan ini saudara harus juga notice, perhatikan. Ada tertulis dari 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mengapa Kain membunuh Habel? Benci. Mengapa manusia termasuk orang Kristen kalau tidak mengasihi tetap di dalam maut? Karena di mata Tuhan bahwa pembenci itu sama dengan pembunuh. Engkau berkata, saya tidak membunuh seperti Kain membunuh Habel. Tapi engkau membenci. Di mata Tuhan, pembenci saudara atau sesama, dia adalah seorang pembunuh. Dan ketahuilah, tidak ada seorang pembunuh yang dapat tempat di sorga. Mau tukar sorga dengan kebencian. Aku sih ogah, aku mau tukar sorga dengan dendam. Anda pertahankan, sok silahkan. Saya dan keluargaku tidak mau. Bagaimanapun orang lukain saya memilih mengampuni. Kalaupun harus diam, saya diam. Karena memang di dunia ini tidak semua kita harus cocok. Dan tidak semua harus dipertahankan. Kalau yang buruk buat kita, seperti kebencian, akar pahit, ngapain dipertahankan? Sampah kok disimpan, dibuang. Ya, karena perhatikan, lepas daripada semua ilustrasi ini, tidak ada bagian tempat di surga bagi pembenci. So, Mas mau membenci? Ini bukan soal kenyamanan daging, ini soal hidup yang kekal kita kelak. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hati terhadap saudara itu,
bagaimana kasih Tuhan tetap dalam dirinya. Satu kata, satu kalimat, dua kata. Kalimat panjang, kata satu, dua kata. Jangan pelit. Ketika rame-rame, jangan pelit. Karena pelit ini roh yang mengikat. Pelit ini banyak orang Kristen yang sudah ikut Yesus masih pelit. Maka saya ingatkan di sini dua kata. Jangan pelit. Ya. Kalau ada orang yang mampu dan melihat keluarganya dan tidak tolong, Tuhan bilang keadaan orang itu sangat jahat. Ada orang-orang juga yang saking pelitnya, dia terhadap diri sendiri itu pelit. Memang ada orang yang berkata, aku harus bahagia. Jadi apa yang aku punya, aku harus nikmatin. Oke, silakan. Tapi jangan lupa, dari setiap berkat yang kau punya, ada hak-hak orang miskin. Tapi yang ironisnya ada banyak orang yang saking pelitnya, untuk diri sendiri pun dia pelit. Beli baju dia pelit, beli celana beli pelit, beli vitamin dia pelit. Kenapa? Saking pelitnya. Itu roh yang pelan-pelan akan mencuri damai sejahtera kesehatanmu dan juga akhirnya hidupmu dan binasa. Ingat, kalau Anda diberi lebih, itu berarti Tuhan percaya engkau jadi perpanjangan tangannya. Kalau engkau kurang, tetap semangat karena Tuhan tidak buta. Tuhan berjanji setiap orang pasti ada berkatnya. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Bapak Ibu terkasih, izinkan saya untuk menutup renungan ini dengan sebuah kisah nyata yang terjadi kepada seorang ibu bernama Ibu Helen. Lebih tepatnya kalau umur 90-an itu kayaknya dipanggil omah atau nenek. Omah Helen ini umur 90, dia ditangkap dan singkatnya P21 disidang. Saat Helen atau Oma terkasih ini dia ada di ruang sidang, bisa bayangkan gak sih dengan umur 90 lebih, tubuhnya udah lemah, kasihan. Tapi dalam keadaan tangan terborgol. Sebab di mata hukum dunia dia dinyatakan bersalah, tapi salahnya apa? Oma 90 tahun sampai diborgol. Karena hukum dunia kadang orang istilah berkata tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau terlalu kaku sehingga tidak fleksibel melihat satu keadaan sebab musababnya. Itulah dunia dan hukumnya. Kadang terlalu cepat menilai seseorang dari apa yang dia lihat, kesalahannya yang kecil, padahal di balik tindakan orang
itu buat kesalahan. Mungkin ada sisi yang kita perlu dengar, tapi kita cepat sekali menghakimi. Padahal bisa saja ada alasan-alasan yang memang layak untuk kita bisa dengarkan. Seperti kisah Oma Helen ini. Siapakah dia dan kejahatan apa yang dilakukan hingga tua dia diborgol dan akan divonis penjara? Sesungguhnya dia tidak melakukan tindakan pidana seperti membunuh dan lain-lain. Dia hanya seorang istri yang setia. Selama 65 tahun, Oma ini, nenek ini, dia merawat suaminya bernama George. Tulisannya George, dibacanya George. Betul nggak sih? Kalau salah, maafkan, saya nggak bisa bahasa Inggris. Setiap hari Oma ini dia rawat suaminya karena sakit. Dia setiap hari siapkan obat agar suaminya bisa tetap bertahan hidup. Setiap hari dia setia selama 65 tahun. Karena dia sendiri sudah umur 91 tahun. Suatu hari harga obat naik menjadi terlalu mahal buat dia. Obat apakah yang harus dia support agar suami tetap bisa hidup? Yaitu obat jantung. Vital kan? Yang semula harganya per botol itu $50, tiba-tiba naik melonjak tinggi menjadi $940. Oma ini tidak punya uang. Dia hanya bisa terdiam. Dia sudah tidak punya lagi siapa untuk dia bisa minta uang. Akhirnya dia harus pulang tanpa membeli obat karena uangnya tidak cukup. Saat-saat itu karena tidak ada support obat, maka suaminya jantungnya berdetak sampai sulit bernapas. Saya pernah rasakan masa-masa itu. Itu kita dibantu dengan tabung oksigen waktu saya sempat kena sakit komplikasi, juga terpapar COVID, susah napas, saya tahu itu. Dan orang yang mengasihi kita pasti nggak tega, dia akan buat apa saja supaya kita bisa pulih kembali. Demikian dia alami oleh ibu ini. Karena kita harus tahu bahwa kadang orang jatuh bukan karena dia jahat. Kadang orang berbuat salah bukan karena dia jahat, tapi karena kasihan, sudah terdesak, didorong oleh belas kasihan terhadap orang yang dia sayangi. Hal ini mungkin bisa terjadi kepada Anda, orang tua, mama atau papa yang melihat anakmu dalam kondisi seperti ini. Akhirnya dalam kondisi tertekan itu, Helen diam-diam ke apotik. Dia mengambil obat itu.
dia masukkan ke dalam tasnya diam-diam. Sebetulnya dia bukan pencuri. Dia tidak ada satupun niat memperkaya dirinya. Dia hanya mau menolong. Dia takut kehilangan orang yang dia cintai. Meskipun caranya salah. Ini tidak mentolerir pencuri. Ini tidak mentolerir cara-cara yang salah untuk alasan apapun. Tapi saya sedang menyatakan bahwa kasih harus siap mendengar. Kasih harus siap berkorban. Kasih harus bisa menerima. Sekalipun mungkin itu norma-norma dilanggar. Dalam keluarga itu hubungan mahal. Untuk tetap bertahan bukan tanpa cekcok, bukan tanpa noda. Tapi karena keluarga mahal harus dipertahankan. Bukan berarti mentoleransi, tapi beri kesempatan setiap pasangan untuk berubah. Dan hal ini dia mau ada kesempatan supaya bisa lebih panjang umur suaminya. Tapi ternyata waktu dia melangkah keluar dari apotek itu, alarmnya berbunyi, polisi datang, dan oma tua ini ditangkap, dibawa ke kantor. Di saat yang sama karena sudah tua, tekanan tensinya naik tinggi, akhirnya bukan ke kantor polisi, Oma Helen ini dibawa ke rumah sakit karena dia ketakutan. Bayangkan gak sih, Oma umur 90 tahun ditangkap polisi, langsung tensinya gak karu-karuan. Cerita ini sekali lagi saya mempublish sebagai ilustrasi penutup daripada bicara kasih. Harus bisa mendengar, mendampingi, menemani, menguatkan, menerima, mentoleransi, sekalipun melanggar norma-norma. Dalam keluarga, kalau ada kebencian, ada perselingkuhan, ada pembohongan, harus ada yang mengalah, harus ada yang mengampuni. Kalau tidak ada yang mengalah, semua ego mau perfect in family, pasti buyar keluarga itu. Ini bukan membenarkan kisah ini saya angkat di live-nya Pastor Andi, bukan untuk mentoleransi melakukan pencurian, tidak. Tapi saya sedang mengingatkan kepada setiap pemirsaku yang terkasih, jangan kita cepat-cepat menghakimi orang yang kita lihat keadaannya di mata dunia salah. Sidang pun berlangsung. Hakim ini, ya mungkin hatinya kayak saya. Hatinya itu mungkin wajahnya wajah cool, tapi hatinya hati Betharia Sonata. Hatinya hati yang ini melankolis gitu ya, hati yang gampang menangis, hati yang gampang tersentuh, hati seperti Nia dan Niati zaman-zaman saya dulu gitu. Hakim ini bilang di depan orang banyak, bukalah borgol dari tangan ibu ini. Tidak layaklah dia dengan usia ini diborgol. Dia bukan pembunuh. Dia harus dikembalikan hak-hak martabatnya sebagai manusia. Karena tidak semua orang harus dihukum. Karena ada orang yang perlu dimengerti. Hakim itu putuskan akhirnya, sebelum saya menghakimi, mari hati nurani Anda
kembali membuka. Nilailah seseorang, renungkan sebentar keadaannya. Mungkin ada beban yang tidak kita mengerti, yang juga dia tidak ceritakan, hingga hal itu terjadi. Kasih bukan cuma merasa kasihan. Kasih itu bergerak. Kasih itu menolong. Kasih tidak hanya berkata-kata kasihan ya, tapi akan bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk engkau? Oleh sebab itu, saya tadi tutup dengan ayat firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 18. Pemirsaku yang terkasih, jiwa yang terpilih, hai, engkau adalah yang sangat-sangat berharga. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Sebab Tuhan Yesus lebih dahulu membuka matanya. Dia melihat setiap kesalahanku, kesalahanmu, tapi dia tidak membuang orang yang jatuh. Tapi Yesus datang untuk memulihkan, mengampuni, dan membawa orang-orang berdosa diampuni. Suatu hari kelak pulang ke surga, hidupnya di dunia menjadi pohon kehidupan yang baik. Aplikasinya apa dari renungan ini sebelum saya akan berdoa? Mungkin ada orang di sekitar kita yang seperti Ibu Helen, yang terlihat baik-baik saja, tapi sebetulnya dia hampir menyerah. Banyak orang di jalan begitu, kelihatannya kuat tapi rapuh. Mari pemirsa, Bapak Ibu terkasih, buka hatimu, biarkan firman mengajar kita melihat lebih sabar, lebih dalam, peka, mendengar, mengasihi dengan sungguh-sungguh, lebih besar kasih, dan jangan hanya ngomong, apalagi menghakimi orang-orang yang sedang jatuh. Sebab kasih sejati bukan tentang cepat menghakimi, tapi kasih sejati belajar memahami, bukan sibuk untuk membuat orang lain menjadi lemah. Kiranya renungan hari ini yang mohon maaf agak panjang karena saya ilustrasi bisa menjadi berkat penguatan bagi semua yang terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Terima kasih buat kisah kehidupan yang kami belajar dan sharing yang kami dengar. Biar setiap ini membawa setiap hati untuk mengerti frekuensi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, saya berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa kepura-puraan, yang masa-masa sedang dalam kebohongan, yang sedang dalam situasi-situasi yang sedang menghakimi atau terhakimi atau terjolimi. Saya berdoa engkau dipulihkan. Saya berdoa engkau diampuni. Bagi Anda yang sekarang sedang masa-masa membenci, dendam, iri, sampai akar pahit, saya berdoa buat Anda sekalian saat ini juga hatimu dibaharui, hatimu dipulihkan, hatimu dijadikan baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kesembuhan bagi orang-orang sakit, aliran kesembuhan mengalir dan menyembuhkan setiap sakit
penyakit yang Anda alami. Dalam nama Yesus, terimalah aliran kasih, aliran kesembuhan ini untuk setiap tubuh Anda. Jangan simpan kebencian, karena kebencian itu mengaktifkan sel kanker dalam hidup Anda. Tuhan, terima kasih di doa-doa ini Engkau nyatakan kuasa-Mu, kanker-kanker sembuh. Biarlah firman ini mereka bukan hanya jadi pendengar yang baik, mereka menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu bisa pegang tumpang tangan air atau minyak atau air dan minyak di tangan Anda supaya kita doakan dan mohonkan berkat. Saya berdoa setiap mereka yang memegang air atau minyak, air dan minyak, diurapilah mereka dengan urapan Roh Kudus, dan diberkatilah air serta minyak di tangan pemirsa sekalian ini menjadi berkat kesembuhan ilahi bagi orang-orang yang membutuhkan, dan termasuk tubuh mereka. Kalau mereka membutuhkan kuasa kesembuhan ilahi, mengalirlah keajaiban kesembuhan dalam nama Yesus. Air dan minyak di tangan Anda sudah terberkati. Amin. Airnya higienis, layak minum, ya. Dan kalau Anda mau air doa, Anda bisa datang tiap hari, bawa botol sendiri ke center pelayanan Pastor Andi di Balikpapan. Kami punya layanan air bersih. Anda ambil free, tapi jangan dijual, untuk minum, untuk menolong penyembuhan mama papa atau orang tua. Kalau Anda membutuhkan untuk kemasan botol, edisi botol, kadang setelah kebaktian minggu, kalau saya pas ada pimpin kebaktian di Balikpapan, saya kasih. Kalau minggu ini saya spill, minggu ini di Balikpapan kebaktian tidak ada, ya, karena pesternya ada keluar kota, ya. Ke kota mana nanti saya akan sampaikan di hari-hari berikutnya. Jadi Anda yang pengen tahu bisa di follow, di subscribe di channel khususnya YouTube-nya Pastor Andi. Karena kalau saya keluar kota kali ini mungkin saya tidak bawa tim, jadi kalau saya live kemungkinan besar hanya live di YouTube saja, karena saya akan pegang sendiri. Kalau biasa ada bawa tim, karena ini saya keluar kota tidak dalam rangka mengadakan kebaktian doa dan tidak dalam rangka undangan untuk pelayanan doa atau sejenisnya, tapi dalam rangka untuk urusan anak saya pindahan tempat di mana di kos-kosannya, ya. Air ini air higienis, semua air yang layak minum sudah diberkati, minumlah atau kasih orang cuma-cuma, ya. Kalau minyak bebas, minyak apa saja, doakannya. Saya sepulang dari, ya, kalau Tuhan izinkan. Jujur saudara-saudaraku pemirsa, saya ini masih mendua hati. Doakan ya, saya masih mendua hati.
Meskipun juga saya sudah mendapatkan banyak selebaran, ada yang sudah mempublish saya akan kebaktian di mana dan sebagainya. Saya masih mendua hati, saya belum beli tiket. Ya, nantilah untuk bagaimananya Anda ikut aja di live-nya. Saya pasti update deh ya. Oke, terima kasih. Minumlah dan jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Saya luruskan ya, kata mendua hati saya begini, kalau misalnya anak saya bisa handle sendiri urusannya, kan saya tidak perlu terbang ke Jakarta gitu. Nah, kalau memang harus saya datang untuk urusan penyelesaian pembayarannya ya, dan harus orang tua karena ini namanya kan anak kuliah untuk kos-kosan gitu ya, mungkin SOP-nya harus orang tua yang datang mengantar gitu ya. Udah, tapi kalau misalnya it's okay, bisa clear tanpa harus dedinya datang, ya saya mendua hati mungkin saya nggak datang gitu. Oke. Ayo kita masuk sesi doa berkat. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Masuklah sepanjang hari ini dan kebajikan kemurahan Tuhan Yesus yang menyertaiku, menyertaimu. Tubuhku sehat dan saya berdoa engkau juga sepanjang hari ini sehat. Yang kita doakan, mama, papa, anak juga sehat. Yang ada dengar doa ini sedang dirawat di rumah sakit atau di ruang ICU, hari ini engkau sehat, engkau pulih dari komamu dan bangun dari yang kesakitanmu dan diberkati sembuh dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini, perlindungannya sepanjang hari ini, termasuk Anda yang tugas keluar kota perjalanan, tiba dengan selamat dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini saya berdoa dan saya minta pada Tuhan agar jiwa-jiwa ini diberikan kemurahan hati, menolong sesama yang membutuhkan. Orang miskin di antara Anda, itu juga wujud kasih Yesus. Tolong perhatikan mereka. Karena Yesus berkata, ketika aku lapar, kau beri makan, kamu sudah melayani aku. Ketika engkau lihat orang susah, engkau tolong dia, kamu sudah melakukannya seperti yang kau melakukan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dengan hati yang besar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Yang sakit sembuh, yang susah bahagia, yang jalan buntu Tuhan make door, Tuhan buka pintu, yang sedang dalam keburukan engkau diangkat naik ke atas gunung tinggi dan melihat janji Tuhan atas hidup Anda. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Hore, puji Tuhan. Oke, terima kasih buat kebersamaan sangat indah sekali. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan janji serta kita sampai selama-lamanya. Sebelum kisbai, saya rindu membawakan pujian yang sudah banyak diminta orang beberapa hari ini, termasuk akan Chelsea, yaitu Filipi 4
ayat 13. Lagu emas, lagu favorit Pastor Andi. Kalau nanti satu hari saya di Jakarta, lagu ini juga saya akan bawakan untuk mendoakan Anda yang sakit supaya boleh merasakan aliran kesembuhan. Yesus penolongku, menolong yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Halo semuanya, terima kasih. Saya banyak dapat berkat stiker, mitra, orang-orang baik. Terima kasih, diberkati kembali ya apa yang Bapak Ibu lakukan dan lakukan. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau buktikan, Engkau nyatakan, Engkau berikan, dan bersecara Tuhan Yesus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pekerjaan-Mu dalam hidup kami adalah sempurna. Dadah semuanya, dadah, 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 dan kiss bye. Dar Tuhan Yesus setia. Bless you and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau
selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu,
basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.